Selamat sore Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menambahkan user pada Moodle Cloud secara manual. Kemudian yang kedua, cara menambahkan user dengan menggunakan upload user. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan menghapus user yang sudah ada di kursus dan terakhir menghapus user secara permanen di Moodle Cloud kita. Baik, langkah pertama kita akan menambahkan user secara manual. Pertama-tama kita buka dulu Moodle Cloud kita, Bapak Ibu. Oke. Ya, di sini login dulu. Ya, kita klik ini. Ya, ini adalah halaman dari Moodle Cloud saya. Di sini saya akan memperagakan cara menambahkan user. Coba kita lihat dulu kondisi user yang ada di Moodle Cloud saya. Untuk melihat berapa jumlah user yang ada di cloud saya masuk ke site administration. Kemudian klik user. Kemudian account. Coba kita lihat di situ. Bulk action user. Ya, berarti cuma satu ya. Cuma saya saja di sini. Berarti oke, baru satu. Sekarang kita akan melanjutkan menambahkan user secara manual. Caranya klik Site Administration. Kemudian kita klik user. Kemudian di sini klik account. Kemudian add new user. Kita akan menambahkan secara manual. Misalkan di sini namanya Bagus. Bagus. Kemudian di sini passwordnya, misalkan peserta 1. Coba kita lihat. Ya, peserta 1.1.2. Peserta 1.123. Kemudian kita beri first name, misalkan Bagus. Di sini saya kasih Antara. Emailnya misalkan seperti itu ya, misalkan alamat emailnya, ini kan ngawur saja. Kemudian setelah itu kita klik create user. Oke. Berarti sekarang sudah ada user baru namanya Bagus Antara. Ini alamat emailnya ya. Oke, ini kan adalah proses mengupload secara manual. Sekarang kita akan mengupload user dengan cara upload user. Ya, pertama kita harus menyiapkan dulu file berekstensi CSV. File berekstensi CSV ini bisa kita dapatkan dari file Excel. Kebetulan saya sudah menyiapkan file Excel-nya. Ya, ini misalkan ya. Ini file yang sudah ada, Bapak Ibu. Misalkan ya, ini saya kosongkan dulu nih. Ini misalkan username-nya saya kosongkan. Ya, ini kosong juga. Ya, ini kan bisa kita kondisikan ya. Kita hapus. Jadi ada data username, password, first name, last name, sama email. Misalkan Bapak Ibu punya data ini saja ya dari siswanya. Nah, kita kan harus melengkapi data ini agar data ini bisa di-upload di Moodle kita. Nah, caranya username ini kita kopikan saja menggunakan first name. First name ini kita copy ya. Kita copy. Kita paste di sini ya. Paste. Nah, jadi first name ini akan menjadi username-nya. Kemudian passwordnya bisa kita buat menjadi seperti itu misalkan. Terus kita copy nih ya. Jadi kita copy, kemudian kita paste sebanyak ini. Paste. Yang perlu kita ubah adalah ini ya. Pesertanya ini
kita ganti 1 ini ganti 2. Terus ini ganti 3. Ini ganti 4, ganti 9, ganti 10. Itu diganti. Kemudian untuk emailnya bisa kita bikin sembarang juga. Misalkan ya, kita tarik. Ini kita copy aja. Ini ke kanan, copy. Kemudian kita paste sepanjang ini ya. Paste. Oke. Jadi. Kemudian selanjutnya kita ganti emailnya itu dengan mengklik 2 kali ini, klik 2 kali, kemudian 1 ini kita ganti 2. Ya. Kemudian ini kita ganti 3. 9. Ganti 10. Ya, oke. Oke, data ini kita simpan dulu, Pak Ibu. Kita simpan ke dalam format. Oke, kita oke dulu. Data ini kita simpan ya ke dalam format, ulang ya. Data ini kita simpan ke dalam format CSV. Ya, taruh lokasi file penyimpanannya di mana, misalkan saya klik di sini ya. Nah, di sini misalkan ini saya ketik OK2. OK2. Nah, jangan lupa shape tipenya ini diubah ke CSV. Ya, CSV delimited ya. Sekali lagi ya, ini kita ubah dia ke CSV, delimited. Klik, kemudian save. Kemudian yes. Ya, berarti nama filenya data upload peserta OK2. Oke, sekarang coba kita masuk ke Moodle Cloud kita. Kita klik ini. Ya, sekarang kita akan menambahkan user lewat Moodle Cloud kita. Caranya, Bapak Ibu, kita masuk lewat set administration. Ya. Kemudian kita masuk ke user. Kemudian masuk account. Setelah itu masuk ke upload user. Ya. Nah, upload user di choose file ini kita klik choose a file. Kita cari di mana lokasi penyimpanan file kita yang berformat CSV tadi. Choose file. Ya, kemudian kita cari di tempat penyimpanan kita. Saya naruhnya tadi di D. Diklat 2020 Agustus TIK. Saya naruhnya itu yang ini, data upload peserta OK2. Saya klik, lalu open. Nah, sudah masuk di sini. Setelah itu saya klik upload this file. Setelah itu jangan lupa di sini saya pilih koma. Kalau tidak mau koma, nanti Bapak Ibu pilih titik koma ya. Karena kebetulan di laptop saya pakai koma, berarti di sini saya munculkan koma. Setelah itu upload user. Nah, berarti ini data 10 orang yang saya upload tadi. Selanjutnya kita klik upload user. Kemudian kita turun lagi, kita klik continue. Ya, artinya peserta ini, data peserta sebanyak 10 ini sudah saya upload di Moodle Cloud saya, tetapi belum masuk ke kursus saya karena belum di-enroll di kursus saya. Jadi sekali lagi, peserta ini sudah masuk datanya di Moodle Cloud saya, tetapi belum masuk ke kursus saya karena belum di-enroll di kursus saya. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan meng-enroll peserta ini ke kursus saya. Caranya adalah kita masuk ke home dulu ya. Kita ke home dulu. Kita masuk ke diklat saya. Nah, berarti diklat saya ini diklat media ini ya. Menjalan kursus TIK, saya klik. Nah, di sini saya akan meng-enroll peserta saya. Saya masuk lewat administration. Ini. Kemudian user. Klik user. Kemudian enroll user. Ya. Kalau sudah seperti ini, nah, Bapak bisa melihat di sini baru nama saya aja yang masuk di sini ya.
sebagai guru lagi, sementara muridnya belum ada. Maka selanjutnya adalah saya klik enroll user. Kemudian di bagian ini, bagian atas, di select user ini kita klik. Maka secara otomatis langsung kita akan diarahkan ke nama-nama siswa yang sudah kita upload tadi. Caranya kita klik aja ini satu-satu, klik ya, klik aja lagi satu, klik ya. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, jangan lupa klik enroll selected user and cohort, diklik ini. Klik ya. Klik. Oke. Maka dengan sendirinya nama-nama siswa ini akan masuk ke kelas saya, di mana saya ini sebagai guru, sementara ini sebagai muridnya. Nah, itu cara mengupload user ke kursus kita. Nah, Pak Ibu, sebagai contoh misalkan ya, saya ingin melihat data siswa saya. Saya mau masuk sebagai Arman. Ya, Arman. Jadi saya masuk sebagai Arman ya. Jadi username-nya Arman, passwordnya peserta 2.1.23. Berarti saya keluar dulu. Berarti ini kan saya harus keluar dari Google Cloud saya dan saya akan masuk sebagai Arman. Berarti saya klik ini, kemudian logout. Ya. Sekarang saya masuk sebagai Arman ya. Kita lihat sini siapa nih? Ini Arman ya. Nah, berarti Arman. Nah, berarti saya masuk sebagai Arman. Kemudian di sini passwordnya adalah peserta 2.123. Peserta 2. Berarti peserta 2.123. Setelah itu login. Nah, ini never aja. Bapak Ibu bisa melihat di sini yang muncul di sini adalah nama Arman Prima, bukan nama saya lagi. Berarti peserta atas nama Arman Prima ini sudah masuk ke Moodle Cloud saya. Nah, perlu kita beri penjelasan kepada murid kita agar mematuhi aturan dari Moodle. Caranya kita bawa turun dulu, kita arahkan siswa kita nanti untuk klik next ya. Next. Kemudian klik next lagi. Kemudian disuruh centang ini ya, centang, habis itu next. Setelah ini baru peserta didik kita bisa masuk ke kursus kita. Misalnya klik ini ya, baru peserta didik kita bisa masuk ke kursus kita. Ya, nah, berarti nama Arman Prima sudah masuk ke kursus kita. Ya. Oke, sekarang saya log out dulu. Saya masuk lagi sebagai admin ya. Oke, admin. Berarti ini saya masuk sebagai admin ya. Kemudian saya login. Ya. Saya masuk sebagai admin. Sekarang bagaimanakah caranya kalau kita ingin menghapus data peserta? Siapa tahu ada data peserta yang salah di enroll tadi. Berarti caranya ya, kalau kita ingin menghapus data itu di kursus kita, berarti masuknya itu lewat ini, lewat administration user, kemudian enroll user. Nah, klik di sini. Di sini bisa kita melihat misalkan yang mau saya hilangkan, misalkan Bagus, misalkan Samsul dan Nikita ini ya. Berarti itu satu nih, kita misalkan Nikita dulu dah, Nikita atau Samsul dulu. Oke lah, Samsul dulu kita klik.
berarti tinggal di delete aja. Di enroll, unenroll kalau namanya ini. Kita klik ini. Ya. Coba yang mau kita hilangkan misalkan Samsul dan Nikita. Kita klik. Kemudian kita pilih choose selection. Kemudian delete selected user enrollment. Kita klik ini. Setelah itu kita klik unenroll. Berarti Nikita dan Samsul Bahri ini akan dikeluarkan dari kursus kita. Kita klik unenroll. Ya, berarti nama Samsul dan Nikita sudah nggak ada lagi di sini. Ya. Nah, itu cara menghapus peserta di kursus kita. Bagaimana kalau kita ingin menghapus data peserta ini secara permanen di kursus kita? Ya, caranya kita masuk ke site administration. Berarti kita masuk ke site administration ya. Berarti kita klik dulu ini, home. Kita masuk site administration. Kemudian di administration kita klik user. Kemudian kita pilih account. Kemudian book user action. Nah, kita klik book user actions. Kita klik. Nah, di sini kan ada nama-nama ya, Bapak Ibu yang yang sudah masuk di kelas. Nah, rencananya jika nama-nama ini mau kita hapus semuanya, kecuali nama kita ya, caranya kita klik dulu ini ya. Kemudian kita klik ini lalu Ctrl A. Kita klik Ctrl A, select all ya. Atau select all. Klik dulu ini add to select. Add all coba. Nah, berarti ini kan seluruh nama yang ada di sini akan dihapus nanti gitu. Oh, saya baru ingat nih, ternyata nama saya, rencana saya tidak mau saya hapus. Ya, cuma nama-nama siswa ini aja yang mau saya hapus. Berarti ini saya klik, saya kembalikan lagi ya, remove from selection. Berarti yang mau dihapus adalah data ini saja ya. Ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, kita klik choose, kemudian delete, ya. Setelah itu go. Nah, nanti ada konfirmasi, apakah Anda yakin nama-nama yang sudah Anda tulis tadi ini akan dihapus, baik dari sisi enrollment-nya, aktivitasnya, dan data yang digunakan. Oke, kalau Bapak Ibu yakin, klik yes. Ya, continue. Nah, dengan sendirinya di sini sudah tidak ada nama peserta yang lainnya. Yang ada hanya nama saya. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu penjelasan saya tentang bagaimana kita menambahkan peserta lewat menambah add new user dan add upload user. Kemudian bagaimana kita menghapus peserta di kursus kita maupun di Moodle Cloud kita. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Tetap semangat Bapak Ibu dan selamat sore.